Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di seri mata kuliah obligasi ya dan sukuk. Ini merupakan pertemuan keempat yang mana kita akan bahas tentang penilaian efek obligasi ya. Efek itu ingat kemarin ya, surat berharga ya. Jadi penilaian surat berharga itu terkait dengan obligasi. Yang kita akan bahas di sini adalah 3 menu ya untuk video yang pertama ini, yaitu nilai uang menurut waktu atau time value of money, kemudian perhitungan harga opsi, dan konsep imbal hasil atau yield ya. Yang mana konsep imbal hasil atau yield ini hanya mengulang saja ya, sekilas, karena sebenarnya ini sudah dibahas untuk yang yield ini, yang poin ketiga ini sudah dibahas di pertemuan kedua. Oke, kita lanjut ke yang pertama, yaitu kita akan bicara tentang time value of money ya. Ini kalau Anda yang sudah ngambil matke mungkin sudah pernah belajar tentang ini. Artinya nilai uang itu sangat dipengaruhi oleh waktu ya. Waktu itu sangat mempengaruhi nilai uang. Oke, ada 4 poin di sini. Yang pertama tentang aliran kas obligasi ya, yang mana diasumsikan bahwa aliran kas tersebut terjadi pada setiap akhir periode. Ya, aliran kas ini diakibatkan atau disebabkan ya, sebagaimana kita tahu bahwa obligasi itu ya memberikan kupon ya secara periodik ya, gitu. Sepanjang jangka waktu dari di awal kita beli sampai dengan waktu jatuh tempo. Kuponnya itu akan selalu diberikan oleh perusahaan atau pemerintah atau emiten ya yang mengeluarkan obligasi. Itu diberikan ke orang yang membeli obligasi tersebut secara tetap dan secara periodik. Sehingga akan ada cash flow ya, aliran kas atau aliran uang gitu ya, berupa kupon ini ke pemegang obligasi. Nah, selanjutnya apabila nilai dari aliran kas itu ya yang dihasilkan secara periodik dari kupon tersebut nilainya misalkan waktu obligasinya taruhlah misalkan 5 tahun ya. Nah, nanti kan kita akan mendapatkan tuh sebanyak, kalau misalkan biasanya pemberiannya kan per semester ya. Tapi sekarang ini ada juga yang per bulan, tergantung daripada obligasinya. Kalau misalkan per semester ya berarti 2 kali 5, 10 kali nanti kita akan dapat ya sampai dengan waktu jatuh tempo. Nah, selanjutnya berapa sih nanti totalnya sampai dengan dapat di akhir periode ya, di jatuh tempo itu misalkan 5 tahun ke depan itu kalau digabungin semua kuponnya kemudian tidak diambil lah, ceritanya begitu. Nah, kita akan bisa menghitung nilai sekarangnya dengan kupon sebesar itu sebanyak 5 tahun itu berapa. Nah, sehingga nanti kita akan tahu berarti nilai obligasinya tuh sekian gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dapat kupon 11% dari uang 1 juta misalkan ya. Nah, 11% itu nanti kan diberikan ya setiap 1 tahun 2 kali per semester, berarti itu 11 dibagi 2 ya, 5,5% per semesternya. Nanti total setahun dapat 11%. Nah, nanti dijumlah terus sebanyak berarti 10 kali ya, karena tadi periodenya 5 tahun. Nanti total uangnya berapa begitu ya. Nah, total uang setelah 5 tahun itu kalau ditarik waktunya ke sekarang berarti sama dengan nilai berapa nominal yang sekarang gitu ya. Nah, itu nanti berarti kita akan
bicarakan nilai sekarang ya dari uang di masa depan dengan nilai masa yang akan datang ya, dan juga nanti terakhir tentang anuitas. Nah, untuk menentukan nilai sekarang ya, atau kita katakan sebagai harga pasar dan imbal hasil dari suatu obligasi, itu sangat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga ya, suku bunga di pasar. Nah, sehingga nanti harga pasar dari obligasi itu berbanding terbalik dengan pergerakan suku bunga di pasar ya. Jadi apabila suku bunga naik, maka harga obligasi itu nanti cenderung turun ya. Dan begitupun sebaliknya. Nah, sehingga nih sebagai ini ya, pendukung juga dan juga bahkan mungkin bukti untuk mendukung bahwa kemarin di pertemuan 3 kita udah katakan bahwa suku bunga itu adalah faktor yang sangat penting ya, yang mempengaruhi daripada harga obligasi. Nah, langsung aja kita ke bagian yang pertama, yaitu nilai sekarang, present value ya. Present value itu dihitung dengan rumus dan kita tulis adalah VV. VV itu sama dengan FV per 1 plus R pangkat N, di mana FV-nya itu adalah future value ya, atau nilai di masa depan ya. Itu misalkan 1 juta 5 tahun lagi ya, nilai sekarang itu berapa begitu ya, 1 juta di 5 tahun yang akan datang itu. Nah, nanti dengan rumus ini nanti kita lihat juga contohnya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga itu nilai masa depan. Jadi 1 juta sekarang itu nanti di pas 10 tahun berapa nilainya gitu ya. Nah, itu nanti kita cari rumusnya dengan FV sama dengan VV. VV ini nilai saat ini ya dikali dengan 1 plus R pangkat N. Kalau yang tadi nilai sekarang itu dibagi dengan 1 per R pangkat N. Jadi rumus ini sebenarnya kalau paham, ingat satu, nanti yang lainnya tinggal dimanipulasi rumus aja gitu ya. Jadi kalau present value-nya hafal, nanti future value-nya bisa didapatkan ya. Tapi yang paling sederhana di sini sebenarnya rumus future value ya. Future value adalah present value kali 1 plus R pangkat N. Gitu ya. Nah, sehingga nanti tergantung daripada N-nya ya. Kalau N-nya periode, N itu periode ya. Kalau periodenya 5 ya berarti nanti penjumlahan dari VP1 sampai VP5. Oke, selanjutnya kita lihat yang anuitas. Anuitas sendiri yaitu disimpulkan dengan present value A-nya itu mewakili anuitas. Nah, di mana ini ada cash flow, ada aliran cash ya, ada aliran cash berupa kupon yang periodik ya. Itu rumusnya adalah present value periode 1 ya tambah dengan present value periode 2 dan seterusnya sampai dengan tambah dengan present value periode ke N. Ya, di mana nanti pengalinya di sini tergantung dari nilai kuponnya ya, itu nilai kuponnya. Oke, kalau ini kita bahas konsep anuitasnya dulu. Nah, jadi nanti ini bisa kita tulis dalam rumus 1 per R ya dikali dengan, karena present value-nya kan 1 FV per 1 per R ya. Nah, kemudian ini nanti dijadikan rumusnya yang di bawah ya, jadi 1 per R kali 1 min 1 per 1 plus R pangkat N. Ya, ini adalah rumus yang diperoleh dengan konsep deret ya. Karena nanti PV periode 1, PV periode 2 itu nanti akan cuma berbeda di N-nya saja ya. Gitu, hanya berbeda di N-nya saja. Nah,
Nah, sehingga nanti ada rumus akan berjalan dari mulai PV periode 1 berarti FV per 1 plus R pangkat 1. Nanti tambah lagi dengan FV per 1 per R pangkat 2. Jadi nanti membentuk suatu deret ya. Gitu. Oke, jadi nanti rumus daripada 1 per R kali 1 min 1 per 1 plus R pangkat N ini diperoleh dari konsep deret. Ya, selanjutnya kita lihat perhitungan untuk harga obligasi ya. Rumus harga obligasinya sendiri ini tergantung ya dari dua tipe ya, ada yang dengan kupon dan ada yang tanpa kupon. Nah, kalau dengan kupon nanti harga obligasinya kita notasikan V atau VV ya. Itu sama dengan C ya dibagi dengan 1 per R. Ya, C-nya adalah kupon, aliran kasnya yang masuk. Kemudian ditambah dengan C dibagi dengan 1 per R pangkat 2 dan seterusnya C per 1 per R pangkat N plus F per 1 per R pangkat N. Nah, ini di mana F ini adalah VAR ya, atau nilai utangnya atau nilai nominalnya ya. Nah, nilai pinjamannya lah katakan begitu yang ada di dalam suatu obligasi ya. Itu dibagi dengan 1 per R pangkat N ya. Jadi harga obligasi ini dihitung ya dari setiap present value ya, periode 1 sama dengan periode N ditambah dengan present value nilai VAR ya pada saat ini. Nah, kenapa? Karena nilai VAR-nya itu pembaginya dengan N juga ya. Karena nanti nilai VAR itu dibayarkannya pas obligasi itu selesai. Sehingga pas di N dapat nilai VAR-nya itu. Sehingga ini kita bisa tulis C sama dengan anuitas ya ditambah dengan ya, F per 1 per R pangkat N. Oke, C-nya adalah kupon. Selanjutnya nomor berikutnya adalah harga obligasi tanpa kupon ya, karena ada juga yang obligasi tidak memberikan kupon, maka dia adalah nilai sekarang dari VAR-nya ya. Jadi tidak ada aliran kas sehingga kita tidak perlu menghitung C anuitasnya ya, jadi anuitas. Jadi itu tidak perlu dihitung lagi gitu ya. Untuk yang tidak diberikan kupon. Jadi nanti yang tidak diberikan kupon kasihan ya, tiap bulannya nggak dapat penghasilan tetapnya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh perhitungan untuk harga obligasi. Soalnya misalkan seandainya kita memiliki obligasi dengan 2 periode ya, di mana kuponnya diberikan Rp8 per periode, nilai VAR-nya, nilai utangnya Rp100 ya. Ini angkanya dibuat kecil-kecil ya supaya lebih mudah dalam perhitungannya, dan suku bunganya 10%. Berapakah harga obligasi tersebut? Ini suku bunga di pasar ya. Nah, sehingga kita jawab P sama dengan tadi ya, pakai rumus C per 1 plus R ya, ditambah dengan C per 1 plus R pangkat 2 tambah seterusnya P dengan 1 plus R pangkat N ya, itu untuk P nya. Kemudian nanti ditambah dengan VAR-nya ya, present value dari VAR. Nah, sehingga ini karena di sini periodenya cuma 2, berarti kita tinggal menjumlahkan 18 ya, C per 1 plus 0,1 itu 10% ya. Pangkat 1 ditambah dengan 8 dibagi dengan 1 plus 0,1 pangkat 2 ditambah dengan 100 dibagi dengan 1 plus 0,1 pangkat 2. Karena nanti nilai VAR-nya itu akan dibayarkan ya pada akhir periode. Sehingga ini V untuk harga obligasi yang nominalnya 100 ya, dengan pemberian kupon Rp8 ya, per periodenya, itu adalah nilainya sama dengan nilai saat ini adalah Rp96,53. Ya, ini ada di bawah posisi nilai nominalnya ya. Selanjutnya untuk konsep imbal hasilnya ya, banyak disampaikan di pertemuan 2 ya. Gitu. Yang pertama mungkin di sini saya menyinggung aja atau mengulas sedikit, yaitu yield to maturity atau bisa ditulis YTM ya, atau kita simbolkan Y kecil aja bisa biar lebih matematis ya. Ini dapat dicari dari rumus berikut ya, harganya V sama dengan C ya
Tuh, C per 1 plus Y. Jadi percent value untuk kupon ya, C per 1 plus Y tambah dengan C per 1 plus Y pangkat 2 tambah dan seterusnya C per 1 plus Y pangkat N tambah dengan F per 1 plus Y pangkat N ya. Kalau yang tadi itu plusnya R, sekarang plusnya adalah yield Y ya. Gitu. Nah, sehingga ini nanti kita akan bisa mencari Y-nya ya, di mana si harga obligasinya pasti diketahui kan. Nah, kemudian F-nya ya, nilai nominal waktu jatuh temponya juga akan diketahui. C-nya nilai kupon akan diketahui, dan N itu jumlah periodenya pasti akan diketahui. Sehingga nanti kita dengan memanipulasi rumus ini, rumus harga ini, maka kita nanti akan dapat nilai Y-nya ya, yield-nya, harapan imbal hasilnya atau harapan pengembaliannya. Kemudian yang kedua, contoh atau tipe yield yang lain yaitu current yield ya, yaitu yield pada saat ini ya. Nah, ini adalah rasio antara kupon terhadap harga ya, current yield yang kupon terhadap harga. Kemudian ada holding period yield, kemudian nanti ada bunga semi anual atau bunga tahunan dibagi 2 ya, sehingga rumusnya untuk nanti harga obligasinya nanti tinggal C-nya itu per 2 gitu ya, dan kemudian Y-nya atau R-nya juga nanti dibagi 2. Karena pada prakteknya kupon itu diberikan setiap 1 semester ya, jadi setahun 2 kali. Oke. Nah, ini kegunaan untuk ukuran yield obligasi ya. Yang pertama, nominal yield itu mengukur tingkat kupon, kemudian current yield itu mengukur tingkat pendapatan saat ini, kemudian YTM itu mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi tersebut disimpan sampai waktu jatuh tempo. Jadi kita tidak dijual belikan ke orang lain, tapi disimpan nanti sampai waktu jatuh tempo ya, dengan uang kuponnya tiap periode kita akan dapatkan. Selanjutnya yield to call atau illicit ya, horizon yield ya. Ini mengukur, yield to call dulu ya, YTC itu mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo. Misalkan perusahaan obligasi melunasi sebelum jatuh tempo, maka kita dapatnya YTC. Kemudian illicit yield yaitu mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo ya. Ini yield yang hitung kalau misalkan orang itu jatuh temponya masih lama ya, atau misalkan masih beberapa bulan lah katakan begitu, tapi kita jual gitu, obligasinya kita jual, maka kita akan carinya adalah illicit yield. Jadi ini hanya untuk kalau misalkan obligasinya itu tidak kita simpan sampai waktu jatuh tempo ya, tapi kita jual. Oke, selanjutnya untuk pendalaman materinya Anda bisa baca-baca lagi di bukunya obligasi ya. Buku obligasi di sana jelas dengan detail ditulis contoh-contohnya, misalkan begini, misalkan berapa sih gambaran nilai 100 rupiah ya yang akan diterima nanti ya, 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi, atau katakanlah pada akhir periode ke N, maka kita ngitungnya berarti pakai rumus ya, FV per 1 plus R pangkat N ya, jadi 100 dibagi 1 tambah R pangkat N. R nya nanti tergantung suku bunga di pasar gitu ya, untuk nilai percent value. Kemudian untuk future value nya ya berarti tinggal kita manipulasi dari rumus present value.
Oke, mungkin seperti itu aja untuk video pertama ini. Nanti kita lanjut ke video yang kedua.